Oke, sekarang kita update Epson X500. Proyektor merek Epson ini bisa dianggap proyektor yang medium, tapi cukup lumayan ya, lumayan bagus karena berdasarkan pengalaman saya bisa dipakai sampai layar ukuran yang cukup besar 3x4 meskipun harus dalam kondisi ruangan yang tidak terlalu terang karena akan mempengaruhi ketajaman gambarnya. Kemudian mungkin spesifikasi yang cocok untuk layar ini adalah layar ukuran 2x3. Kemudian untuk spesifikasinya, karena ini Epson X500 ini standarnya sama kayak standar ukuran lumen 4000-an, jadi cukup tajam, dipakai untuk pagi sampai sore, untuk indoor atau semi outdoor, atau malam bebas untuk indoor atau outdoornya. Kemudian sudah termasuk tipe 3 LCD, yang mana 3 LCD ini cukup bagus karena tidak meskipun pemakaian dalam waktu lama tidak akan menimbulkan bintik-bintik. Kemudian karena bukan DLP ya, dibalikan DLP akan menimbulkan bintik-bintik misalnya penggunaan dalam waktu lama. Meskipun kalau semakin lama memang akan agak lebih buram, tapi tidak sampai menimbulkan bintik-bintik. Kemudian kita lanjutkan ke dalam fungsi-fungsi alat yang ada di proyektor. Nah, kalau ini adalah fungsi alat untuk kemiringan, bisa dilihat di tampilan proyektornya. Nah, ini bisa diatur kemiringannya. Bisa digunakan ini untuk layar-layar yang posisi lokasi tembaknya miring. Jadi dengan adanya fitur ini seringnya di Epson sama Panasonic, bisa diatur untuk kemiringannya lebih mudah dan tidak sampai hasilnya nanti miring. Kemudian ini ada zoom out, zoom in, untuk memperbesar memperkecil. Kemudian ini ada untuk fokusnya. Jadi apabila sudah dipindah, digeser atau di zoom in, zoom out, harus difokuskan kembali untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Oke, lanjut. Untuk tombol-tombolnya di sini tombol-tombolnya standar ya. Mulai tombol power. Tombol power ini yang nyala ini. Kemudian ada home untuk kembali ke posisi awal atau refresh. Kemudian tombol-tombol standar lainnya yang nanti kita lebih bahas pada menu, pada hal-hal yang sifatnya sering digunakan. Oke, untuk menu sendiri, nah ini coba kita perbesar. Nah ini di sini ada menu gambar. Kita fokuskan lagi bentar. Oke, soalnya kameranya memang kurang begitu bagus, tapi seharusnya masih cukup terlihat ya. Untuk gambar ini untuk pengaturan tampilannya lebih jelas, lebih terang, atau lebih tajam. Nah, ini ada kecerahan sama kontras, atau bisa diatur di modus warna ini. Ada pilihan dinamis atau pilihan yang lainnya. Bentar. Oke, ada dinamis, ada presentasi, ada film. Jadi ini secara otomatis mengatur fitur pencahayaannya, kontrasnya secara otomatis bisa dipilih di sini dan disesuaikan dengan kebutuhan lokasinya. Oke, kita pilih dinamis karena untuk kecerahannya cukup bagus. Klik escape, jangan klik menu. Kalau klik menu nanti keluar dari menunya. Jadi kita klik escape untuk kembali ke halaman sebelumnya atau tombol menu sebelumnya. Kemudian sinyal,
Ini untuk pengaturan yang sering dipakai aspek ini. Jadi kalau 4:3 ini maksudnya lebih lebar ukurannya. Kemudian 16 kali 9 ini untuk model yang tipis ceper. Ini biasanya untuk resolusi tertentu, media tertentu membutuhkan ukuran ini. Kalau enggak 16-19 biasanya nanti ada kanan kiri yang terpotong. Oke, berikutnya pengaturan. Biasanya yang dipakai adalah kemiringan atau biasanya keystone bahasanya. Bisa dipilih quick corner, ini untuk pilihan misalnya otomatis, tapi resikonya otomatis ya tergantung sensornya proyektor ya. Nah, saya lebih sering menggunakan kemiringan per V ini manual karena lebih mudah untuk menyesuaikannya sesuai kebutuhan pada kemiringan ini. Selain di menu ini saya keluarkan dulu, kita bisa pakai tombolnya. Nah, di sini ada tombol. Ini juga fungsinya keystone untuk horizontal dan vertikal tadi. Kanan kiri. Jadi diingat diklik dulu keystone atas sama bawahnya. Oke. Kemudian lanjut ini ke menu lagi tambahan. Kalau tambahan ini biasanya yang sering dipakai adalah proyeksinya atau tembakannya ini dari depan atau dari atap, plafon. Nah, akan seperti ini karena nanti dibalik atau dari belakang. Jadi ada layar yang tembak belakang jadi tembus memang. Ini mempermudah dalam setting-settingan di proyektor dengan memilih ini. Setting-settingannya lebih mudah ya. Jadi kita tidak perlu bingung membalikkan proyektor atau apa karena semua sudah bisa disetting di sini. Untuk yang lainnya jaringan ini mungkin lain waktu karena ini pembahasan cukup panjang berdasarkan penggunaan kabelnya juga atau berdasarkan WiFi. Kemudian Eco ini untuk mengatur cenderung memanfaatkan untuk keberlanjutan lampu. Kalau kepingin lampunya hemat, pilih Eco ini, tapi resikonya ke gambar mungkin nggak setajam misalnya nggak Eco. Info ini untuk informasi proyektornya. Kalau reset ini mereset usia lampunya, misalnya usia lampu berapa direset jadi 0 kembali. Tapi itu tidak mempengaruhi usia lampu yang sebenarnya. Mungkin itu aja untuk saat ini mengenai proyektor Epson X500. Terima kasih. Oh ya.